Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutan dan motivasi. Selanjutnya adalah acara inti kita hari ini, yaitu Jumat Mengaji. Kegiatan ini akan dibantu oleh Ustaz Ibrahim dari Bawah Aslinya kepada Ustaz Ibrahim kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya hormati Dewan Guru dengan staf dan pegawai dari SDN 1 sini, dan kami perwakilan adik-adik SDN 1 sini kelas 7 mana suaranya? Kelas 8? Kelas 9? Masih semangat ya? Sehat semuanya? Sudah makan? Dulunya sudah kangen. Sebentar lagi ya. Nah, ini yang kelas 7 mana? Oh, ada di belakang ya kelas 7 ya. Yang kelas 7 yang dari SDN atau dari SDN di Kecamatan sini karena dari SDN di atau MI dari sini pakai. Yang dari luar kecamatan sini ada. Ada. Dari mana tuh? Dari mana sampai? Hah? Ngerambi. Ngerambi ada Ngerambi. Ngerambi ada. Terus di mana? Jawa Tengah ada, Jawa Tengah. Oke, alhamdulillah. Sampai kok jauh-jauh. Terus ke sini alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Sini, tangannya yang di depan. Kenapa kok milih SMPN 1 sini? Daya tariknya apa? Saya tanya yang depan dulu ya. Alasannya kenapa kok milih SMPN 1 sini? Banyak. Alasannya kenapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 9 sudah lama berarti. Dulu waktu milih SMPN 1 sini kenapa? Karena apanya? Ditanya ayo jawab. Apa karena teman-temannya? Apa karena ruang kelasnya? Apa karena guru-gurunya? Apa karena ekstrakurikulernya? Atau karena apa? Karena apa? Oh, dari rumah. Pilihannya itu adalah efisien ya. Kalau juga Bang, alasannya kenapa? Sekolahnya bagus, alhamdulillah. Sekolahnya besar ya, ruang kelasnya memadai, ada masjidnya, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya banyak ya. Oh, alhamdulillah. Nah, ini patut dipertahankan dan ditingkatkan dalam SMPN 1 sini. Oh. Kalau harapannya kira-kira apa? Kalau sekolah di SMPN 1 sini ini harapannya pengen seperti apa? Pengen pinter terus apa lagi? Pengen pinter pelajaran terus apa lagi? Kira-kira sampai pengennya apa ya? Sampai harapkan dari saya kesini supaya bagaimana supaya dapat apa? Supaya dapat ilmu apa lagi? Hah? Supaya apa kira-kira? Supaya dapat teman terus apa lagi? Hah? Banyak prestasi, alhamdulillah.
ekstrakurikulernya juga banyak ya. Gurunya ramah-ramah nggak? Oh, ya ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus ramah-ramah ya. Gurunya nggak pernah marah, loh. Itu jadi kenangan tersendiri ya. Oh, kira-kira setelah sekolah dari sini kita kebetulan kan di sini belajar ya. Cita-citanya pengen jadi apa? Kan mesti sudah punya. Kalau dulu mungkin dengan ketika masih TK, masih SD kelas 1 kelas 2, tadi kan ditanyain mau jadi apa? Mungkin jawabannya masih ngasal. Pengen jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter. Itu terlalu mainstream, terlalu biasa. Kira-kira pengen cita-cita seperti apa sekarang? Oh ini nggak pengen jawab. Cita-citanya pengen jadi apa? Nah, pengen jadi apa? Operator eskavator, banyak nggak? Keren. Saya nggak pernah kepikiran ada orang lagi perempuan pengen jadi operator eskavator. Keren. Ada lagi yang cita-citanya itu luar biasa, lebih dari apa yang belakang mas? Hah? Hah? Apa? Gak dengar? Ada yang dengar? Pengen pro player. Ya wis, apapun cita-cita sampean semoga tercapai ya. Nah, semoga cita-citanya bisa tercapai, semoga cita-citanya bisa terwujud. Tapi Mbak Mas, ini perlu diperhatikan. Ini kita mulai ke sini. Kira-kira gampang nggak meraih cita-cita sampean itu? Gampang nggak? Sampai pengen jadi guru sudah banyak saingannya. Pengen jadi dokter banyak saingannya. Bahkan banyak dokter yang dinonaktifkan karena satu jadwal. Nanti saya jelaskan dulu. Ada yang sudah menempuh pendidikan dokter luar biasa, sulit seperti itu, biayanya besar, tapi baru kerja beberapa hari, beberapa bulan sudah dinonaktifkan. Sekarang cari kerja kira-kira jangan lihat di kakaknya, jangan keluarga, jangan lingkungan sekitar. Tambah gampang apa tambah susah? Tambah susah cari kerja. Mau jadi dokter susah, saingannya banyak. Gak hanya butuh uang, tapi butuh dia belajar yang luar biasa. Maka Mbak Mas di zaman sekarang ini ya, in this economy ya, ini tambah sulit, tantangannya tambah banyak, saingannya tambah banyak. Bayangkan saingan jenengan karena kita sudah industri 5.0 ya, sudah apa terbuka, bahkan sudah global. Saingan jenengan tidak hanya lokal, tidak hanya sesama sini, sesama Ngawi, sesama Jawa Timur atau sesama Indonesia, tapi saingannya sampai luar negeri. Saingan untuk dapat satu pekerjaan saja, jenengan harus bersaing dengan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Beberapa waktu yang lalu ada pembukaan lowongan pekerjaan ya, yang daftar 5.000, yang daftar 5.000. Padahal perusahaan itu hanya membutuhkan berapa? 4 orang. Yang daftar 5.000. Makanya sekarang tambah sulit. Maka untuk bisa mencapai cita-cita sampean, untuk bisa sukses itu tidak mudah. Ada hal yang perlu dilakukan, dipersiapkan mulai dari sekarang. Mumpung masih SMP, belum terlalu terlambat, apalagi yang sudah kelas 9, harus mikirnya sudah mulai lurus, sudah fokus. Jangan mikir mau skincare. Ada yang di sini masuk gerbang terus masih pakai skincare berlebihan, Bapak Ibu guru, tolong diraupi ya. Gak pantas, gak patut masih SMP pakai skincare yang terlalu berlebihan. Nanti bawakan itu
Yang pertama, kalau ingin sukses dalam cita-cita apapun sampean, maka yang pertama adalah meluruskan niat, ya, komitmen. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap perbuatan termasuk cita-cita jenengan itu nanti ditentukan oleh seberapa kuat komitmen niat jenengan semua. Makanya niatnya yang fokus. Sampai kesini niatnya apa? Jangan cuma datang, absen, ya, main-main, seadanya belajar, terus pulang, gitu aja. Emang waktu sampean itu terbuang percuma. Jenengan harus dapat satu insight, satu ilmu ataupun satu masukan dalam satu hari itu. Jangan sampai sia-sia. Yang kedua, selain jenengan meluruskan niat, jangan lupa karena tugas utama jenengan di sini belajar, maka belajar dengan tekun, dengan semangat. Karena ilmu itu tidak diwariskan, ilmu tidak dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar, tidak ada. Ta'allam fa'innal insana la yuladu aliman. Belajarlah karena manusia itu tidak dilahirkan langsung pintar, tidak ada. Semuanya harus melalui proses belajar. Ikuti pelajarannya yang giat, yang tekun, yang serius. Tugas apapun diberikan, dikerjakan secara sempurna, secara maksimal. Yang ketiga, jangan lupa ibadahnya. Ini yang tidak kalah penting, ya. Dimensi hablum Allahnya jangan sampai lupa. Karena kita semuanya ini di sini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Harus beribadah, terutama dijaga sholat 5 waktu. Ya, jangan mentang-mentang terus capek sekolah, akhirnya nggak sholat duhur, capek pulang sekolah nggak sholat asar, maka percuma, ya. Belajar sampai tanpa diiringi dengan ibadah mahdoh, kewajiban kepada Allah, maka akan jadi sia-sia. Kemudian yang keempat yang juga tidak kalah penting, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Niat itu. Terus yang kedua, dia belajar, tekun belajar. Yang ketiga apa? Apa? Rajin ibadah, ibadahnya yang istiqomah. Yang keempat, jangan lupa juga akhlak, karakter, budi pekerti yang baik, bertutur kata yang sopan, yang santun, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Kadang-kadang kelas 9, jangan sampai ada yang membuli adik-adik kelasnya, ya. Jangan sampai ada yang main kekerasan. Jadi masih ingat dulu di sekolah mungkin TK atau PAUD atau SD kelas 1 kelas 2 diajari unggah-ungguh sopan santun oleh gurunya. Masih ingat, ya? Yen isu sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Ya, jangan apa namanya, jangan kurang ajar, ya. Dikurangi kata-kata seperti itu, ya. Bilangnya masih apa, ya? Bilangnya yen isu sugeng yen awan sugeng, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng diparingi
ya. Karena tadi saya singgung ada seorang yang sudah bekerja seperti dokter ya. Ini viral kemarin. Ada pasien yang mengeluh ditreats ya, ditreats dia ngantri 8 jam tidak dapat kamar. Terus di komen banyak dokter yang komennya itu negatif, yang komennya negatif. Nah, akhirnya kena suspek, kena hukuman, dinonaktifkan. Padahal dia dokter, sekolahnya sulit, sekolahnya mahal, sekolahnya lama, tapi ketika kerja tidak punya attitude, tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, akhirnya dinonaktifkan. Karena nanti dunia kerja akan mengatakan kamu kalau tidak bisa berakhlak yang baik, silakan keluar. Masih banyak yang mau bekerja di sini seperti itu. Makanya jangan pinter, jangan hebat, tapi mohon maaf akhirnya minus, tata kramanya minus, ucapannya kasar, tidak sopan, tidak santun, maka orang akan gampang membuat sampai tidak mempedulikan ijazah sampai nilai sampai tidak peduli. Karena sekarang yang dilihat itu adalah karakternya seperti apa, akhlak budi pekertinya bagaimana ya. Kemudian selain jenengan harus berkarakter berakhlak, jangan lupa juga memperbanyak kenalan ya. Jenengan meskipun kelas 9 ya jangan cuma kenal sama teman-teman kelas 9, tapi juga adik-adik kelasnya. Dengan bisa membuka koneksi teman-teman yang lain ya, di teman yang mungkin adik-adik kelas sampean, mungkin juga kakak kelas sampean, kenalannya diperbanyak karena manusia itu diciptakan salah satunya untuk saling berkenalan ya. Ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya saling kenal. Makanya jangan jauh ini tahu oh ini anak kelas berapa, ini anak kelas 7, ini anak kelas A, ini anak kelas B. Nanti lama-lama jangan kenal tahu namanya, saling nyapa, kasus salam, saling mengucapkan salam. Karena masihnya nggak tahu di masa depan nanti kita ketemu siapa, di kolom siapa, di baju siapa, kita nggak tahu. Maka kita perlu memperbanyak koneksi, perlu memperbanyak kenalan. Tapi selain itu yang paling terpenting juga selain adalah teman atau sahabat. Pilih teman, pilih sahabat yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa membawa pengaruh positif kepada sampean. Ya, jadi boleh kenal satu kelas semuanya hafal semua, tapi kalau dengan pilih sahabat atau pilih teman dekat, pilih yang benar-benar baik, pilih yang bisa membawa pengaruh positif. Saya berteman dengan ini supaya rajin belajar, saya berteman dengan ini supaya rajin ibadah. Karena nanti ketika kita salah pergaulan, salah pertemanan, akhirnya akhirnya takut atau terbawa lingkungan yang negatif. Alhamdulillah ini kata Imam Az-Zarnuji di At-Tahrir itu anil mar'ila tas'al wasal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yatradi. Kalau tentang seseorang itu baik atau buruknya jangan tanya orangnya langsung. Kalau ingin tahu baik buruknya orang itu, tanyakan siapa temannya, lihat siapa pergaulannya. Kalau circle-nya bagus, kalau pertemanannya bagus, kalau sahabatnya baik, insya Allah dia juga jadi baik. Kumpul karo batul minyak wangi melu wangi, kumpul karo tukang obong-obong melu mampus
dapat ridho dari orang tua dan guru. Saya mau jadi ini Pak, saya mau melakukan ini Bu, maka dapatkan restu dari orang tua. Karena ridho fi ridho walidain, wasafullahi fi safatil walidain. Karena keridoan Allah juga tergantung berada pada keridoan orang tua, termasuk guru. Guru dengan ini adalah orang tua di sekolah. Guru tidak akan menjurumuskan jenengan, guru tidak akan memberikan pelajaran atau materi yang mencelakakan sampai. Mereka semuanya bernasihat, mempunyai keinginan yang baik untuk sampai supaya jadi orang yang sukses, supaya jadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Saya ulang lagi ya. Yang pertama niat yang kuat, kemudian rajin belajar, jangan lupa. Kemudian rajin ibadah. Kemudian yang keempat apa lagi? Akhlak, ya, tata krama, sopan santun. Yang kelima memperbanyak kenalan. Yang keenam memilih teman, sahabat, besti. Kemudian yang ketujuh jaga kesehatan. Yang kedelapan ridho kedua orang tua dan guru. Yang kesembilan kira-kira ada yang tahu? Kurang satu ini. Tadi ada 9% untuk jadi orang sukses. Kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu? Niat sudah, terus belajar ibadah sudah, tata krama akhlak sudah, banyak kenalan, milih teman sudah, jaga kesehatan, ridho orang tua, guru sudah. Tinggal satu apa? Ayo, ini termasuk paling penting. Apa? Doa. Jangan lupa berdoa. Karena doa usilahul mu'min. Doa itu senjata kita. Permohonan kita kepada Allah. Berusaha, termasuk belajar atau bekerja, berusaha tanpa berdoa, namanya sombong. Kayak dia mampu sendiri, padahal dia bisa seperti ini itu karena Allah, tak berdoa. Makanya kita minta sama doa. Berdoa saja tanpa berusaha, tanpa bekerja, tanpa belajar juga namanya omong kosong, dusta itu namanya. Kalau pengen sukses ya dua-duanya harus dilakukan. Yuk ikhtiar secara lahir tadi, juga ikhtiar secara batin. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham ya? Nah, semoga nanti bisa bermanfaat, benar-benar jadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Semoga semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Cita-citanya semuanya terkabul, semuanya sehat walafiat, semua keluarganya juga sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar. Bapak Ibu gurunya juga jangan lupa didoakan di dalam sholat, jangan lupa didoakan Bapak Ibu gurunya. Oh yang termasuk pesan saya yang tadi bilang, tata krama itu termasuk tidak hanya kepada manusia, juga ada tata krama kepada ilmu. Akhlak kepada ilmu. Akhlak kepada ilmu contohnya seperti apa? Sebelum belajar kita berdoa ya. Semuanya berdoa kan sebelum belajar. Minimal ketika baris atau ketika di dalam kelas dulu. Ketika selesai belajar juga berdoa. Selesai belajar juga berdoa. Termasuk yang akhlak juga. Jangan sembarangan naruh buku pelajaran. Itu ilmu jangan. Jangan sampai buku dilempar-lempar, dicoreti kata-kata kotor, gambar-gambar kotor, jangan. Itu ilmu jangan. Apalagi sampai diduduki, digawe bantalan, digawe pesawat-pesawatan, jangan. Itu ilmu jangan. Kalau jangan mau sukses, mau bermanfaat ilmunya, hormati ilmunya dulu. Ya. Maka ilmu akan mendapat sekian juga. Termasuk kalau sudah pelajaran ini yang bagus ya. Ada salah satu kemarin sudah di TikTok dan di Instagram itu
ketika bapak ibu guru sudah mengajar, ini jadi coba jelas ya. Ketika bapak ibu guru nanti mau pamit keluar, sampai satu kelas mengucapkan terima kasih bapak, terima kasih ibu, doakan kami jadi anak yang soleh, solihah, baik, sukses dan sebagainya. Nanti di kelas di kompak seperti itu, nanti bapak ibu guru artinya ngomel, ya Allah anak-anakku yang mengucapkan terima kasih. Dan nanti ketika bapak ibu guru itu ikhlas ridho mendoakan sampean, maka ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Maka ya, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, adakah pertanyaan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Iya, nah ini sesi tanya jawab. Silakan ada 3 pertanyaan yang mau ditanyakan. Untuk masih ada di sini kami sedang 3. Jadi silakan nanti Pak yang bertanya itu silakan akhirkan tanyakan permasalahan. Oke, siap. Iya, itu silakan. Jadi yang mau tanya nanti seperti ini. Jadi yang mau tanya langsung tangan. Ya silakan, yuk sini. Maju. Maju, nggak apa-apa maju. Nggak apa-apa, yuk. Ada pertanyaan? Ayo belakang tanya, barangkali ada yang mau tanya. Mic-nya saya belakang. Malu-malu, Pak. Biar ya. Ini. Malu-malu. Ayo perwakilan kelas 9. Perwakilan dari kelas 9. Ayo silakan. Naila. Tanyakan apa saja terserah. Silakan. Tangan kamu juga Naila. Ya. Coba. Berdiri Naila berdiri. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela dari kelas 9 di sini saya mau bertanya. Sekarang beberapa anggota ada yang sering meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah kewajiban. Cara mengatasinya bagaimana ya Ustaz? Woi, kasih tepuk tangan. Ayo kelas 8. Ayo lagi kelas 8. Pilih kelasnya mas kelas 8, kelas 9. Ayo kelas 8 perwakilan. Nanti kelas 9 sudah. Kelas 8 monggo. Yang cowok, ayo yang cowok. Yang cowok. Nanti yang bisa bertanya dapat MBD. Lepas yang tengah. Nah, bisa kita bisa. Nah, anak-anak kamu kan biasanya masih jadi. Kalau pembina kamu kayak Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Afiqah dari kelas 9
Racing berapa? Ayo, apa? Sudah? Sudah belum? Sambal dulu. Oh, oke, banyak lagi kan dong. Pas kalah sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari dulu dari kelas 7 asal Padang. Bagaimana caranya? Masa kita sudah berjanji biar melakukan yang itu besar. Meskipun yang itu berjanjikan Terima kasih, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Bapak Ibu guru berarti di kelas lumayan sulit ya. Kalau muridnya pinter-pinter gini agak kesulitan. Untung saya di sini nggak tiap hari. Oh, Masya Allah. Pertama tadi masalah sholat ini diperhatikan loh. Maaf ya. Bagaimana kalau masalah sholat itu kan kita banyak yang masih masih meninggal. Tidak sadar kalau itu adalah kewajiban. Caranya supaya kita bisa tetap rajin sholat di dalam bagaimana? Satu caranya, jangan pilih teman yang juga rajin sholat. Pilih teman yang rajin sholat dan yang saling mengingatkan tentang sholat. Saling mengingatkan sholat. Sudah sholat isya belum? Sudah sholat subuh sudah? Sholat subuh belum? Ya. Saling mengingatkan lah. Sahabat dunia akhirat itu ya seperti itu, Mas. Sahabat dunia akhirat itu bukan hanya sahabat yang di dunia saja percuma. Jadi kan punya sahabat di dunia saja percuma. Karena nanti di akhirat nggak bisa ketemu. Kalau ingin punya sahabat, pilih sahabat dunia akhirat. Bagaimana caranya? Mengingatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang saling mengingatkan sholat. Cari teman circle yang pakai betul-betul sholat. Pak, kalau kami nggak punya teman seperti itu, Pak, menurut saya banyak yang nggak sholat seperti itu. Maka benteng terakhir adalah saya sendiri. Benteng terakhir saya sendiri. Maka caranya gimana? Ya Allah, ini doa salah satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa memperbaiki ibadah saya, untuk bisa istiqomah sholat, karena saya nggak mampu kalau sendirian. Ya Allah, sampai saya teman saya banyak yang nggak sholat, maka bantu saya ya Allah. Kalau jenengan tulus ikhlas minta bantuan pada Allah, insya Allah Allah akan bantu saya. Mungkin dengan cara dipertemukan dengan teman-teman yang juga sama-sama rajin sholat. Jangan lupa juga kalau jenengan memang pengen bisa rajin sholat, khususnya yang perempuan ya, kemana-mana bawa alat sholat sendiri. Maka ketika ada alat sholat itu di tas sampean, ketika jenengan buka, jenengan akan langsung ingat sholat. Ketika sholat itu enak, wis gomo kok gak digawe. Itu akan ada dorongan motivasi. Selain itu jenengan bisa juga beli stiker-stiker untuk menyemangati sampean sholat. Cari stiker yang bagus-bagus, ya, yang baik-baik, gantungan kunci banyak itu. Cari di Shopee. Banyak. Jadi nggak didos ya. Cari gantungan kunci yang sholat adalah tiang agama. Sholatlah sebelum disolatkan. Macam-macam banyak. Ada yang lucu-lucu, ada yang kuning-kuning, ada yang gatal mati, ada supaya kita lebih bisa untuk rajin sholat. Karena kalau kita sirkulnya nggak rajin sholat, mau sholat itu sulit. Itu yang pertama.
beban. Karena itu kayaknya gaya aku gak orang manfaatnya gaya aku juga melakoni perintah kok. Nah, itu artinya jadi beban. Tapi kalau jenengan membayangkan, memfantasikan hal lain yang menyenangkan ketika melakukan perbuatan itu, insya Allah lebih ringan ketika jalan. Ketika jenengan datang diomeli orang tua, jangan lihat omelannya. Lihat orang tua itu adalah orang yang menafkahi jenengan, pernah melahirkan jenengan, menyusui jenengan, menggendong jenengan. Kalau ayah pernah membiayai sampai itu, lihat figur baiknya. Jadi dia ngomel itu bukan ngomelannya yang didengar, tapi jasa-jasanya. Aku tak isah-isah, aku isah-isah ambil pokokku lahirno. Itu abang beli. Lebih berat mana? Cuci piring sama orang tua melahirkan. Makanya jenengan itu berbuat atau melaksanakan perintah orang tua, anggap itu sebagai membalas kebaikan orang tua meskipun tidak akan terbalas. Ya, kalau kata kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah pendek sekali, kita nggak bisa membalas budi orang tua. Maka yang bisa dengan lakukan itu dengan lakukan. Bajunya kalau sudah ya, kalau mau dipakai lagi dijemur, ditaruh yang bagus. Kalau dicuci ya dicuci, ya. Sepatu sandal ditaruh yang bagus. Kalau jenengan lakukan itu tanpa disuruh, itu orang tua saya nggak akan ngomel. Orang tua saya ngomel ketika saya datang ke rumah pertama kali, ngomelnya masalah apa? Biasanya tempe, itu kok. Kalau nyapu, kalau nisa-nisa, bersih-bersih cuma itu. Kalau itu sudah jenengan lakukan, orang tua saya nggak akan ngomel. Ngomel ya. Tapi kalau nyapu wis nyapu. Tapi kalau mau saya sisa-sisa. Kalau akan gaya terus gaya dan nggak bisa. Maka lakukan lebih dulu sebelum diperintah orang tua. Terakhir ini yang termasuk paling sulit ini, itu terbaik. Kalau kita sudah ingin berkomitmen, tidak ingin berbuat kemaksiatan atau hal-hal yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Seseorang yang ingin berhenti melakukan sesuatu keburukan itu namanya apa? Taubat itu. Orang sudah taubat, aku tak leren, aku gak mau maneh. Wis aku tak pengen, aku tak leren, kapok aku wis pengen jadi anak baik. Tapi ternyata besok melakukan lagi. Maka bagaimana caranya? Taubat lagi. Jangan capek untuk taubat. Jangan capek untuk minta maaf. Jangan capek untuk beristighfar. Maka lakukan lagi. Pak, nanti Allah ngarani saya minta-minta. Enggak. Allah itu wasi'un maghfirah, luas pengampunannya. Seorang hamba melakukan kesalahan 1000 kali pun, bertobat 1000 kali pun, Allah akan tetap menerima. Maka lakukan pertaubatan atau komitmen untuk jadi baik terus menerus. Meskipun setan itu mengganggu sampai ayo lakukan oke, maaf ya, baik setan yang di dalam hati hawa nafsu maupun setan yang berupa berbentuk manusia, minal jinnati wan nas. Goda sampai ayo ini gak usah dikerjakan gak usah pada dikerjakan, terus saya bolos kan, terus saya boleh kan, ayo cukup pedali kumpul dari laku-laku rono. Nah, meskipun bisikan itu terus ada, maka terus lakukan permintaan permohonan maaf, terus dilakukan pertobatan, terus dilakukan sampai kapan? Sampai capek melakukan maksiat, sampai capek melakukan keburukan, sehingga sampai saya sudah terus-menerus melakukan pertobatan, permohonan maaf, masa terus melakukan kesalahan. Kalau mau jadi mukmin yang sejati itu kan mukmin yang tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama setelah 2 kali. Kalau sudah pernah, maka jangan lagi, karena sudah pernah merasakan akibat
yang digantikan di